Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa puasa itu bertingkat-tingkat. I'lam annas sawma salasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan, menjadi 3 derajat. Kenapa ini kita sebutkan dan kita sampaikan dalam Ramadan ini? Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita, agar kemudian hari ini kita bisa melihat kita itu masih pada derajat yang mana, atau berangkat dari puasa kita tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih baik. Yang pertama, saumul umumi, puasanya masyarakat pada umumnya. Yang kedua, wasaumul khususi, puasanya orang-orang tertentu yang bisa menjalankannya. Ini lebih meningkat lagi, sebab biasanya kemudian kalau barang yang bagus itu jumlahnya tidak banyak. Tapi yang ketiga ini, wasaumu khususil khusus, puasanya yang jauh lebih spesifik lagi, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusus, orang yang tertentu saja yang bisa menjalankan. Lalu apa kriterianya? Ammas saumul umumi fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahawati kama sabaqa tafsiluhu. Puasanya orang umum adalah puasa yang mereka hanya menahan makan dan minum dan menyalurkan syahwat biologisnya bagi yang sudah suami istri. Sehingga ada kalimat lain menyebutkan ini puasanya anak-anak. Puasa anak-anak itu yang bagaimana kira-kira? Anak-anak itu puasa yang kemudian dalam kesehariannya yang dia pikir hanya bagaimana kemudian nanti bisa mengumpulkan makanan untuk buka nanti sore. Kita ingat betul itu. Bagaimana waktu kita kecil, kok kita puasa, yang dari desa terutama, dan bisa merasakan itu. Pagi itu kita ketemu jambu kita kumpulkan, ketemu jeruk kita kumpulkan, ketemu buah yang lain kita kumpulkan, seakan-akan kita mau kita makan semua. Orientasinya bahwa kita mengumpulkan makanan karena hari ini kita tidak makan, siang ini kita tidak makan. Bagi yang sudah bersuami istri, siang ini kita tidak kemudian menyalurkan syahwat biologisnya, walaupun dalam kondisi punya keinginan, misalnya temanten baru misalnya. Maka bagi orang yang kemudian puasanya hanya memikirkan sekitar itu, makanya ini adalah disebut puasanya orang umum. Yang mudah-mudahan kita semua tidak begitu. Mudah-mudahan kita semua kemudian berpuasa itu lebih dari itu. Ketika kita puasa, bisa jadi memang kita harus menyiapkan makanan untuk nanti berbuka apa, untuk sahur apa, tetapi bahwa tidak menghabiskan waktu hanya untuk itu dalam keseharian, ini yang paling penting. Bagi seorang ibu tentu memikirkan bagaimana nanti berbuka puasanya keluarga. Iya, masak apa, menunya apa. Maka harus disiapkan dan dipersiapkan agar kemudian nanti begitu buka puasa kita sudah siap semua untuk kita berbuka, ya. Tetapi bahwa ada lagi puasa yang tingkatannya di atas puasanya orang-orang umum. Apa itu? Saumul khususi, puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang lebih daripada puasanya orang yang umum tadi. Lalu apa kriterianya? Wa ammas saumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasailil jawarihi anil asami. Puasanya orang khusus itu yang puasa yang berhenti
tidak cuma makan dan minumnya, tapi orang itu sudah mampu menghentikan dari anggota tubuhnya dari kemaksiatan, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lesannya ya puasa dari menggunjing, matanya puasa dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang anggota tubuhnya dia bisa jaga untuk tidak melanggar apa-apa yang tabu untuk dilakukan, yang tidak baik, yang melanggar moral. Yang mudah-mudahan puasa pada tahun ini kita bisa menempati. Oleh karena situasi dan kondisi kita diuntungkan lah bahasanya. Kita mengambil satu hikmah. Kenapa? Karena puasa hari ini kita banyak di rumah, tidak banyak melakukan sebuah agenda kegiatan sosial yang bersentuhan dengan orang banyak, yang sehingga tidak banyak yang kita lihat, tidak banyak yang kita bicarakan, yang sehingga bisa jadi kita tidak banyak menggunjing orang. Sebab ketika orang berpuasa, yang dia puasakan hanya lesannya untuk tidak makan dan minum, tapi masih menggunjing. Yang dia puasakan hanya makan yang dia masukkan lewat mulut, minum yang dia masukkan lewat mulut. Nah, susah bangetnya untuk berhubungan suami istri, tapi dia masih melakukan kemaksiatan matanya, masih ghibah, menggunjing kejelekan orang, membicarakan kekurangan orang, masih juga melakukan kemaksiatan dalam bentuk yang lain. Maka ini puasa yang paling rendah tingkatnya. Kalau pengen memperbaiki puasa kita, maka kita mencoba untuk yang puasa tidak cuma puasa dari lesan itu dari makan dan minum, tapi lebih dari itu. Pak, kita kan sudah tidak banyak ngomong. Hati-hati. Bisa jadi tidak banyak ngomong, tapi hari ini orang tidak ngomong lewat lesan, tapi bisa jadi lewat WA. Sehingga bisa jadi kita menggunjing lewat WA. Bisa jadi kita kemudian membicarakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan orang lain lewat WA. Atau kita tidak keluar rumah menonton sesuatu, tetapi bisa jadi kita di kamar malah nonton banyak hal lewat mana? Lewat WA lagi, lewat HP kita lagi, yang dunia hari ini tanpa batas. Maka ketika kita bisa mengambil hikmah bahwa hari ini kita puasa yang kemudian dipaksa untuk tidak banyak keluar rumah karena situasi dan kondisi, maka seharusnya kemudian ini menjadikan kita itu meningkat puasanya menjadi puasanya orang-orang yang khusus, yang anggota tubuhnya dia puasakan dari bermaksiat, dari melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dari melakukan sesuatu yang tidak pantas, tapi tanpa kesadaran. Kalau kemudian kita tidak menyadari itu, bahwa batasan hari ini untuk kita tidak keluar rumah tidak lagi berguna ketika kita yang hari ini difasilitasi oleh teknologi itu yang tanpa batas itu membuat kita lagi-lagi tidak mempuasakan mata kita, lesan kita, tangan kita, anggota tubuh kita. Jadi sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amma saumu khususil khususi fasaumul qalbi anil himami ad-daniyati wal ifkari ad-dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Yang paling tinggi, yang ketiga adalah puasanya orang yang paling khusus lagi. Yang kedua tadi sudah khusus, ini dikhususkan lagi, lebih menukik lagi, lebih mendalam lagi. Adalah
puasa yang tidak cuma memuasakan atau menghentikan atau menahan dari bermaksiat, dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi puasanya itu sudah bisa menggapai satu tujuan puasa, adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, yaitu yang ia curahkan seluruh ruang ruhaniyahnya bersama dengan ruang zahiriyahnya untuk terus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kemudian mengasah kebeningan hatinya agar selalu beribadah, agar selalu memunculkan nilai kebaikan, agar selalu dalam kebaikan, agar selalu kemudian orang itu apapun yang dia lakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayyuhal hudur, maka lebih rinci lagi, orang itu bisa menjaga lisannya dari melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apapun itu. Menjaga matanya untuk tidak melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di depan televisi, maka kita bisa memilah mana yang kita lihat mempunyai nilai bermanfaat kepada kita atau tidak. Kemudian orang itu bisa menjaga lisannya, apapun yang dikeluarkan dari lisannya adalah sesuatu yang punya manfaat, sesuatu yang berguna, yang punya nilai, yang punya value, sehingga berbuah kebaikan lagi. Kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Orang yang puasa, orang yang lebih khusus lagi tadi, mampu untuk tidak mendengarkan, memasukkan sesuatu yang dia dengar lewat telinga itu, sesuatu yang tidak punya nilai manfaat apa-apa. Ketika kita pasang headset di telinga kita, maka pertanyaannya, apa yang kita dengar? Apakah sekedar nyanyian yang boleh-boleh saja orang menyanyi dan seterusnya, iya. Tapi ketika kita sedang berpuasa, hendaklah nyanyian itu cari nyanyian yang bisa menguatkan dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita pasang untuk kita perdengarkan adalah murattal Al-Qur'an. Bisa jadi kajian-kajian yang oleh para masyayikh, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita sekarang banyak di media-media online yang bisa kita dengarkan. Maka oleh karenanya itu, ayyuhal hudur, mari kita lihat puasa kita ada di mana. Adakah puasa kita masih puasanya orang umum? Bagaimana puasanya anak-anak yang hanya menahan lapar dan dahaga? Atau sudah meningkat menjadi puasanya orang yang khusus? Puasa yang sudah bisa menjauhkan anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sudah mampu berpuasa yang semua apa yang kita lakukan itu adalah berbuah kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi di tengah situasi yang membatasi kita itu adalah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada puasa kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.